Oke guys, masih dari Bali, menikmati suasana Bali santai-santai, tapi sambil tetap menghasilkan uang. Nah, gimana caranya tuh bisa libur, bisa jalan-jalan, tapi tetap menghasilkan uang? Nah, itu gimana caranya? Jadi gini, saya tuh punya punya pandangan ya bahwa orang Indonesia ini kan ya semua mau kaya, tapi kalau bisa nggak usah kerja keras tapi kaya, betul ya? Kalau bisa sambil jalan-jalan, sambil santai-santai, sambil melakukan hobi, tapi tetap bisa menghasilkan uang. Itu kan yang penting kan. Misalnya jalan-jalannya spending uang atau mengeluarkan uang biayanya adalah 2 juta rupiah, contoh ya. Nah, bagaimana caranya selama jalan-jalan mengeluarkan uang 2 juta tapi tetap bisa menghasilkan 2 juta. Jadi minimal ya jalan-jalannya kebayar, minimal seperti itu. Jadi sambil melakukan apa yang kita suka, sambil tetap penghasilan income, atau dengan kata lain sambil melakukan apa yang kita suka tapi tetap menghasilkan passive income. Nah, gimana caranya? Jadi konsepnya adalah gini, kita harus berpikir bagaimana caranya bisa menghasilkan uang dari hobi kita. Contoh, orang yang hobinya masak, gimana caranya bisa membangun passive income dari memasaknya tersebut. Kalau kamu misalnya suka main bola, gitu ya, main sepak bola, gimana caranya kamu bisa menghasilkan passive income, sekali lagi, menghasilkan passive income dari bermain sepak bola. Karena gini, semua pekerjaan itu mau berat mau ringan tuh relatif ya. Tapi yang sebetulnya membuat sebuah pekerjaan terasa berat adalah ketika kita tidak suka, tapi tetap harus dikerjakan karena demi uang. Nah, itulah yang membuat sebuah pekerjaan terasa berat. Tapi kalau sebenarnya apa yang kita kerjain itu ya kita suka-suka aja, kita enjoy aja, nggak akan berasa. Mau kita kerjanya sebenarnya kelihatannya pontang-panting dari pagi sampai pagi, tapi kalau kita seneng ngelakuinnya ya kita gas aja. Buat orang yang suka memasak misalnya, ya dia bisa masak berjam-jam dan dia akan happy. Meskipun buat orang yang nggak suka masak, ketika ngelihat orang yang lagi masak tuh capek gitu ya, kelihatannya capek kan, aduh dia masak berjam-jam kayaknya capek banget. Tapi buat orang yang melakukan ketika itu adalah hobinya, oh dia nggak akan capek. Nah, jadi rahasianya adalah bagaimana kita melakukan hal apa yang kita suka dan kita bisa membangun passive income dari hal tersebut. Nah, ini rahasianya saya akan kasih ini. Jadi rahasianya adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah aset dari hal yang kita suka. Maksudnya gini, kalau mau menghasilkan passive income itu kan artinya kita perlu aset, betul ya? Kalau kita mau ngasilin passive income, kita perlu aset. Nah, bagaimana caranya sekarang kita bisa memiliki aset yang terkait dengan apa yang kita suka? Sekarang tuh udah banyak banget. Cara paling gampang adalah dengan cara membuat konten dari kita melakukan hal yang kita suka. Contoh, orang yang suka makan bikin aja konten tentang review makanan yang dia makan. Itu contoh salah satu. Jadi dengan dia membuat review, dengan dia membuat konten review makanan yang dia makan, kan dia emang hobinya makan. Dia udah sambil makan sambil buat konten, kontennya minim-minim ya konten review lah. Hidden gem di Bali misalnya, atau sambil jalan-jalan sambil makan sambil buat konten. Lalu kemudian si konten ini diupload ke YouTube. Lalu dari YouTube ini apa yang terjadi? Akan ada penontonnya, ketika udah ada audiensnya maka video itu bisa dimonetize. Nah, cara monetize-nya pun ada beberapa. Jadi monetize itu nggak melulu soal AdSense. Ya itu yang paling cupu lah. Maksudnya level paling rendah AdSense oke lah. Kenapa saya bilang itu paling cupu, paling rendah? Karena gini, AdSense itu kecil income-nya kecil banget. Saya pernah lihat orang yang subscriber sejutaan, itu income AdSense-nya cuma 10 juta. 10 juta, buset 10 juta, tapi subscribers-nya 2 juta. Artinya ya AdSense emang kecil, tapi lebih baik dapat kecil daripada nggak dapat sama sekali kan. Ya udah nggak apa-apa, dimonetize dulu video YouTube-nya. Jadi kamu kamu makan, nge-review sambil dibuatin konten, di kontenin lah, direkam, dibuatin video lah, lalu kemudian videonya diupload, simple kan, ke YouTube. Oke, lalu kemudian
Itu yang pertama, kamu buat iklannya. Nah, cara kedua buat memonetize. Anggap aja misalnya kamu udah datang ke 100 restoran gitu ya. Kamu udah nge-review 100 restoran, kamu udah nge-review masing-masing restoran, anggap aja rata-rata 3 menu ya yang kamu review. Berarti 100 restoran dikalikan 3 menu, kamu udah nge-review 300 makanan. Bisa nggak misalnya kamu dokumentasikan dalam bentuk e-book misalnya. Dalam bentuk e-book tentang makanan-makanan yang udah kamu review, misalnya resepnya, misalnya foto-foto makanannya, dalam bentuk e-book kamu jual lagi. Jual lagi di Shopee misalnya, jualan e-book. Bisa nggak? Bisa banget. Bisa. E-booknya isinya apa? Ya foto-foto makanan yang kamu review. Foto makanan ada nggak yang beli? Ada. Audiensnya ada, pembelinya ada. Ya kalau perlu misalnya makanan yang kamu review, ada fotonya kamu taruh sama kamu tulis reviewnya tipis-tipis. Ditulis reviewnya, dibuat dalam bentuk e-book, buku. Ada nggak audiensnya? Ada. Jualah itu di Shopee. Nah ini kita masih bicara tanpa modal ya. Kalau kamu mau modal dikit aja, itu e-book bisa kamu cetak jadiin ya buku dokumentasi makanan yang pernah kamu review, itu juga bisa dijual jadi duit. Kalau kamu mikir alah emang ada yang beli, ada, jawabannya ada yang beli asal ngerti gimana cara jualannya, asal ngerti gimana cara promosinya, di mana tempat promosi yang paling bagus. Nah kalau kamu lihat nanti di kolom komen, di kolom description, itu bisa menjadi tempat untuk kamu monetize jualan barang daganganmu. Jualan buku review misalnya, buku review makanan, kamu taruh di sana linknya, link Shopee-nya, nanti orang klik belanja gitu. Nah, sebenarnya cara-cara ini saya bahas lebih detail di buku 69 Strategi Marketing dan Branding. Nah, kalau mau beli bukunya di mana? Sekali lagi, ada di link yang nanti kita akan taruh di kolom komen dan di description video ini. Kamu beli bukunya, akan ada 69 Strategi Marketing dan Branding, dan salah satu yang dibahas adalah tentang affiliate marketing, tentang konten marketing, gimana caranya, tentang video marketing, gimana caranya melakukan video marketing. Semuanya dibahas di sana. Jadi satu buku itu harganya sekitar 100.000. Kamu bisa beli, bisa request gratis ongkir dan segala macamnya. Klik aja linknya di bawah, nanti kamu bisa praktekin ilmunya. Balik lagi ke soal hobi menjadi passive income. Jadi dari dua atau tiga ide tadi, sebetulnya kamu udah bisa menghasilkan passive income. Jadi kamu lagi jalan-jalan, lagi makan, lagi santai-santai, lagi menikmati hidup dan hobimu. Ya orang kan belanja aja, orang akses Shopee, orang nonton videomu kan terus-terusan. Artinya apa? Ya kamu bisa menghasilkan passive income. Kamu menghasilkan passive income dari hobimu. Asik apa? Asik banget.